how are you today? Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saat ini kita sudah ada pada bab 2, yaitu berkreasi dalam cerita imajinasi. Nah, saat ini kita sudah ada pada bagian B, yaitu menceritakan kembali isi teks imajinasi. Nah, anak-anak, untuk menceritakan kembali isi teks imajinasi dengan menggunakan kalimat sendiri merupakan langkah awal menjadi seorang penulis kreatif. Nah, untuk menjadi seorang penulis kreatif, kalian perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kalian dalam hal ini, pencerita, kamu harus memposisikan diri sebagai orang ketiga. Sebab kalian sudah membaca dari cerita yang sudah ada. Dalam cerita cerpen atau apapun itu yang jenisnya cerita imajinasi, tentu sudah ada penulisnya. Sehingga di sini kalian hanya akan memposisikan diri sebagai orang ketiga. Kemudian yang kedua, isi cerita yang kalian akan ceritakan kembali harus sesuai dengan yang aslinya. Harus sesuai dengan cerita yang sudah ada. Jangan lagi menambahkan ide kalian. Sebab cerita yang sudah kalian angkat atau kalian ambil untuk diceritakan kembali menggunakan bahasa kalian, untuk ditulis kembali itu adalah cerita yang sudah ada penulisnya. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan ide-ide kalian di poin ini ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah kalian harus menceritakan atau cerita dalam hal ini, teks imajinasi yang kalian angkat harus sesuai dengan alur atau jalannya cerita tersebut. Jangan sampai ketika kalian ingin menulis kembali, kalian sudah menambahkan hal-hal yang lain di dalam cerita tersebut. Ini harus berdasarkan dengan alur cerita aslinya. Baik, kemudian yang keempat adalah ketika kalian ingin menulis kembali, kalian harus menggunakan kalimat atau bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh semua orang. Nah, anak-anak, kemudian perhatikan juga langkah-langkah untuk menceritakan kembali teks imajinasi. Yang pertama, kalian perlu untuk membaca atau menyimak atau mendengarkan dengan saksama cerita yang kalian ingin angkat. Kemudian yang kedua, kalian perlu mencatat poin-poin penting sesuai dengan alur ya cerita tersebut. Yang ketiga adalah kalian perlu mengembangkan teks tersebut menjadi sebuah narasi dengan menggunakan kalimat sendiri, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Oke, baik anak-anak, berikut kita akan melihat bagaimana contoh kronologi pada cerita imajinasi dengan judul Kekuatan Cahaya. Berikut adalah kronologinya. Nah, anak-anak, ini merupakan kronologi cerita imajinasi yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Ini yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini ada kronologi yang sudah dibuat dalam beberapa kalimat yang singkat. Yang pertama, ada suara geledek menyambar-nyambar yang membuat warga ketakutan. Yang kedua, Jozu melihat bayangan di balik kilatan guntur tersebut. Yang ketiga, dia mencari tahu sebenarnya tentang bayangan tersebut. Dalam buku yang berjudul Legend of a Miracle, dia menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Yang keempat, dalam mimpi-mimpinya, Jozu selalu mendapatkan pesan rahasia. Yang kelima, tanpa disadari, kini dia telah memiliki kekuatan yang dahsyat. Yang keenam, setelah menyadari kekuatannya, dia bertekad untuk melindungi warga dari bahaya dan bencana. Ia menobatkan dirinya sebagai The Thunderstorm, yang artinya si pengendali guntur. Nah, dari beberapa kronologi yang diangkat, terlihat bahwa seluruh isi ceritanya memang menggambarkan hal-hal yang sudah diangkat ini ya. Baik, kita akan lihat bagaimana kemudian dibentuk dalam sebuah teks. Ini merupakan kelanjutan dari 6 poin yang diangkat dari kronologi cerita Kekuatan Cahaya yang dimiliki oleh Jozu. Dibuat dalam 3 paragraf, tetapi bisa mengangkat semua kronologi yang kita telah buat tadi. Jadi anak-anak, dengan membuat kronologi, kita juga bisa membuat sebuah teks cerita imajinasi secara lengkap.
Baik anak-anak, kita sudah melihat bagaimana langkah-langkah menjadi seorang penulis kreatif cerita imajinasi. Kemudian kita juga sudah melihat langkah-langkah untuk menceritakan kembali teks imajinasi dan juga contoh kronologi pada cerita kekuatan cahaya. Sekarang kalian akan melakukan aktivitas yaitu dengan dua teks yang berbeda. Ada kekuatan cahaya dan juga cerita yang kedua, petualangan harta karun. Lewat teks itu kalian silakan untuk menentukan atau menulis garis-garis besar informasi-informasi penting pada kedua teks tersebut. Kalian silakan memilih salah satu, kemudian tuliskan kronologinya seperti apa, dan kita akan mulai untuk belajar menceritakan kembali teks imajinasi. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Saya selalu berharap kalian terus bersemangat di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, God bless you all. Good luck.